Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Silviana, semester 3A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview jurnal yang saya ambil dari internet yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Penulisnya yaitu Hasan Basri. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Fungsi hukum adalah melindungi manusia dan masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, baik jiwa dan raga maupun hak individu, yaitu hak asasinya, hak kebendaannya maupun hak perorangannya. Ini juga berlaku bagi narapidana di lembaga permasyarakatan selama masa hukuman mereka. Berdasarkan aturan-aturan hukum yang merupakan hukum positif di Indonesia, di mana baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 harus dapat dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana. Selaku pelaku pidana memiliki hak sebagaimana pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi, atau hak keterpidanaan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Upaya hukum yang pertama ada upaya hukum biasa, perlawanan, syarat perkara tindak pidana, lalu pelanggaran lintas. Terdakwa tidak hadir dalam pemeriksaan perkara. Pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara. Terdakwa mengajukan perlawanan kepada pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut. Dengan adanya perlawanan ini, putusan pidana penjara menjadi gugur dan terdakwa dipanggil untuk diperiksa kembali. Jika terdakwa hadir, maka terdakwa akan diperiksa dan dijatuhi hukuman pidana berupa pidana denda dengan upaya hukum berupa banding ke pengadilan tinggi, pidana penjara dengan upaya hukum berupa banding ke pengadilan tinggi. Setelah dipanggil, jika terdakwa masih berhalangan hadir, maka hukuman penjara yang dijatuhkan sangat kuat. Dengan putusan tersebut, terdakwa dapat mengajukan permohonan banding ke PT. Upaya hukum yang dapat diambil para pihak untuk memeriksa kembali putusan pengadilan ditujukan juga untuk mengoreksi jika ditemukan kesalahan atau kelalaian dalam memberikan putusan. Yang ketiga, kasasi. Upaya hukum terakhir di tingkat yang diperiksa oleh mahkamah yang dimaksud kasasi adalah pembatalan atau pemecahan agar putusan terakhir yang bertentangan dengan hukum dapat dibatalkan. Putusan kasasi tidak dapat dikasasikan kembali. Upaya hukum luar biasa, pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum. Dalam hal ini, kewenangan jaksa agung, artinya upaya hukum hanya mengatur upaya-upaya yang dilakukan kejaksaan. Pertinjauan kembali diberikan kepada pihak yang mencari keadilan, diajukan untuk melawan suatu putusan pihak yang telah inkrah dan hanya dapat diwujudkan oleh terpidana atau ahli warisnya. Syaratnya harus ada nopung bukti baru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.